Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang kromatografi berikutnya, yaitu kromatografi eksklusi gel ya. Nah, kromatografi ini juga menggunakan media kolom ya, tetapi mekanismenya berbeda ya. Kalau pada kromatografi kolom, prinsip pemisahannya adalah melalui adsorpsi. Jadi ada adsorpsi antara fasa diam dengan sampel ya, kemudian didorong oleh fasa gerak. Jadi ada memang di situ terjadi eh, apa ini? Jadi perbedaan distribusi antara masing-masing sampel. Jadi kalau adsorpsi semakin kuat, maka senyawa akan tertahan lebih lemah. Nah, apa perbedaannya dengan eksklusi gel ya? Nah, kromatografi eksklusi gel ini adalah pemisahan berdasarkan ukuran molekul. Jadi interaksinya memang tidak terlalu ditonjolkan, ada interaksi, apalagi interaksi secara kimia, tapi fasa diam ini tugasnya hanya menjebak pada pori-porinya ya. Nah, ini sehingga fasa diam ini merupakan suatu material yang mempunyai pori dengan ukuran tertentu. Nah, pemisahan ini terjadi karena senyawa dengan berbagai macam ukuran ini berdifusi masuk ke dalam fasa diam, dan karena didorong terus-menerus oleh fasa gerak akan keluar dari pori. Jadi seperti seperti apa ya? Seperti penyaring begitu ya. Jadi penyaring. Nah, fasa gerak akan mendorong. Ini juga menggunakan gaya namanya gravitasi ya, karena dia menggunakan kolom. Nah, ukuran molekul ini akan berpengaruh dalam kecepatan masuk ke dalam pori dan keluar kembali ya. Jadi kalau Anda bayangkan pori-pori berarti ya seperti macam-macam ya, seperti spons ya, atau seperti ya, Anda bayangkan aja, jadi ada suatu fasa diam, dia mempunyai pori, yang mempunyai ukuran pori yang bisa dilewati dan juga bisa kemudian diloloskan. Nah, ini ada fasa diamnya adalah polimer dengan ukuran pori-pori rings tertentu. Fasa geraknya adalah zat cair dengan kepolaran tertentu, bisa pelarut tunggal maupun pelarut campuran, dan medianya adalah kolom dari gelas atau dari kaca. Nah, ini prinsip pemisahannya. Satu, kita memilih ukuran pori yang sesuai dengan molekul target. Nah, jadi kalau targetnya misalnya molekul dengan berat molekulnya berapa? Karena ya ukuran molekul yang berpengaruh ya. Jadi misalnya dengan berat molekul 100.000 begitu, maka kita memilih fasa diam yang memiliki pori yang ada ring 100.000 tadi. Nah, jadi harus sesuai. Sama dengan kita ingin jadi menyaring begitu ya, yang ditargetkan ukuran berapa. Kemudian memilih fasa geraknya harus sesuai dengan kepolaran dari sampel dan juga sesuai juga dengan fasa diam. Nah, biasanya kalau sampel-sampel yang sifatnya dia polar, maka fasa geraknya juga harus polar supaya dia memang dia bisa berinteraksi dengan baik dengan sampelnya. Kemudian kita lakukan proses pemisahan dengan cara mengalirkan di bagian bawah, sama juga kita atur kerannya. Kemudian hasilnya juga mendapatkan fraksi-fraksi atau hasil pemisahan yang nanti kita analisis lebih lanjut ya. Nah, ini ilustrasinya ya, ini sama ya kolom kaca. Hanya penekanannya kalau kita lihat fasa diamnya ini ya digambarkan bulat-bulat begitu. Tapi pada bulatan-bulatan atau bits ini dia mempunyai pori. Ya, pori-pori tertentu. Nah, kemudian ini sampel dituangkan, ya dituangkan nih karena ada berbagai ukuran molekul. Nah, kemudian akan terjadi pemisahan. Nah, pada bagian bawah di sini juga dia ditampung sebagai fraksi-fraksi ya. Jadi fraksi kalau dia tidak berwarna, terutama kalau berwarna kan sih enak ya. Jadi molekulnya jangan dibayangkan bulat-bulat seperti ini ya. Ini untuk mempermudah ilustrasi saja ya. Jadi kita tampung ini misalnya 5 mili, 5 mili, 5 mili, kemudian nanti kita uji hasil fraksinya. Senyawa A itu ada di fraksi keberapa, senyawa D pada fraksi berapa sampai berapa ya. Nah, larutan dengan berbagai ukuran molekul akan masuk melalui kolom kaca yang berifasa diam berpori. Terjadi kompetisi antara masing-masing molekul untuk masuk dan keluar kembali dari pori fasa diam. Nah, ini kalau kita perhatikan, ternyata senyawa yang paling besar yang keluar terlebih dahulu, kemudian disusul senyawa yang medium, dan ini yang paling kecil yang paling lama. Ya, nanti kita lihat bagaimana mekanisme pemisahannya ya. Nah, ini ilustrasi yang sama saya kira ya. Jadi ini ada porous packing, ya, ini adalah fasa diam,
yang punya pori-pori tertentu, kemudian ada senyawa juga. Ini digambarkan warnanya beda, karena ukurannya beda, tapi juga dipakai warna yang beda. Ini yang senyawa merah ini yang besar, senyawa hijau ini yang kecil ya. Kemudian yang keluar senyawa merah dulu. Nah, kalau pemeriksaannya tidak menampung sebagai fraksi-fraksi, kalau tadi yang saya kembali ke sini ya, ini kan ditampung sebagai fraksi-fraksi dan kita secara manual kita nampungnya, kemudian fraksi ini akan diuji, dianalisis. Namun pada contoh yang berikutnya ini, hasil fraksi-fraksinya itu sudah dideteksi oleh detektor. Ya, jadi akan muncul, oh ini senyawa A di sini. Ya, saat ini ya, ini adalah jumlah dari senyawa A. Sedangkan ini adalah pada senyawa merah ya. Ini adalah senyawa yang hijau. Nah, ini karena ada detektornya. Jadi kalau ada dibanding dengan detektor, maka kita mendapatkan data berupa kromatogram sekaligus hasil pemisahannya ya. Nanti bisa kita tampung. Tapi kalau tidak menggunakan detektor, maka kita uji secara manual tadi ya, fraksi-fraksinya kita uji secara kualitatif ya. Fraksi 1 ada senyawa apa, kalau kita ada 10 fraksi juga ke 10-10-nya kita uji ya. Nah, ini mekanisme pemisahannya ya. Jadi tadi untuk menjawab kenapa kok senyawa yang besar itu keluar terlebih dahulu. Nah, jadi kita nanti membagi ada 3 ukuran dari molekul ini berdasarkan ukuran pori. Satu adalah yang di atas ukuran pori, yang kedua adalah yang masuk ke dalam ukuran pori, dan yang ketiga adalah yang jauh lebih kecil. Nah, kita pelajari ya terlebih dahulu di sini. Jika molekul tadi adalah cukup kecil, ya, jadi dia lebih kecil daripada pori. Pori-porinya ukurannya misalnya 100.000 tadi ya, 100.000 sampai 200.000 misalnya. Ada senyawa-senyawa kecil yang ukurannya 500 ini ya. Maka otomatis senyawa kecil ini akan bebas masuk ke dalam fasa diam yang berpori tadi karena dia lincah. Ya bayangkan ada apa namanya lubang itu besar ya, kemudian debu itu kan bisa keluar masuk dengan mudah karena ukurannya kecil. Kalau kita buka jendela, buka pintu begitu ya, karena itu keluar masuk dengan cepat. Nah, ini juga saya kembali ke sini. Jadi molekul yang ukurannya jauh-jauh lebih kecil daripada ukuran pori, maka dia akan bergerak bebas. Dia cepat masuk. Meskipun dia masuk, namanya masuk, pasti akan ada hambatan ya masuk ke dalam pori-pori, apalagi pori-porinya dari ujung kolom sampai bawah itu ada porinya, maka dia akan melewati pori 1, 2, dan seterusnya, tetapi dia akan bisa juga keluar dari pori. Nah, ini untuk senyawa yang jauh lebih kecil daripada ukuran pori. Nah, yang kedua adalah jika ada molekul yang sangat besar. Nah, ini justru begini, suatu molekul yang sangat besar, maka dia tidak akan menembus pori sama sekali. Molekul ini tidak ada yang menahan sehingga akan lebih cepat keluar dari kolomnya. Saya kembali ke sini ya. Senyawa yang merah ini, ya, ini kan tidak bisa masuk kolom. Kalau hijau itu dia masuk kolom, set, begitu masuk kolom, keluar, masuk lagi, keluar. Tapi yang merah ini dia lempeng karena dia akan bergerak di sela-sela fasa diam. Nah, ini kan dalam bentuk gel kan, fasanya seperti gel begitu. Maka dia akan lolos karena dia tidak masuk ke dalam pori, maka akan bergeraknya begini di luar daripada fasa diam. Maka ini penjelasannya, mengapa senyawa yang lebih besar dari ukuran pori ini justru yang paling cepat keluar dari kolom. Ya, karena nggak ada yang menahan sama sekali ya. Nah, ini yang paling lama tertahan adalah molekul yang ukurannya pas atau intermediate yang sesuai dengan ukuran pori. Nah, jadi kalau pori-porinya senyawanya ukurannya misalnya 150.000, pori-porinya di situ, maka dia bisa terjebak lama. Ya, terjebak lama karena masuk ke dalam pori, tapi karena di satu sisi didorong terus-menerus oleh fasa gerak, dia keluar. Tapi dia butuh effort ya, dia butuh waktu untuk keluar dari pori. Kemudian dia masuk ke dalam pori berikutnya dan seterusnya. Nah, sehingga molekul yang mempunyai ukuran yang sesuai dengan ukuran ring pori-pori dari fasa diam adalah molekul yang tertahan paling lama pada fasa diam. Nah, sehingga pemisahannya fraksi yang awal adalah molekul yang besar, fraksi yang berikutnya adalah yang jauh lebih kecil. Nah, fraksi yang terakhir ini adalah yang mengandung molekul yang kita targetkan ya, yang ukurannya sesuai dengan pori dari fasa diam ya. Nah, kita ke fasa diam ya. Nah, fasa diam ini yang sudah ada ini ada beberapa macam. Ini ya, ada gel yang kaku,
Ya, ini tetap disebut sebagai gel karena mungkin teksturnya seperti gel. Ada yang semi kaku dan ada yang lunak ya. Nah, gel kaku ini biasanya terbuat dari kaca dan silika dan dibuat oleh industri ya, oleh pabrikan begitu ya. Nah, gel yang kaku ini kita akan menjumpai dengan berbagai ukuran pori karena dibuat disintesis dari bahan-bahan anorganik, maka ukuran porinya biasanya range-nya dia sempit ya, jadi kita bisa atur. Nah, kita bayangkan kalau dari serat dari kaca atau dari silika, kan sifatnya dia keras, dia kaku ya, maka pori-pori ini tidak mudah berubah. Dia stabil ya untuk berbagai kecepatan alir dengan tekanan ya, karena dia stabil. Nah, jadi di sini keunggulannya dia bisa digunakan untuk memisahkan jadi senyawa-senyawa yang ukurannya presisi ya, termasuk senyawa anorganik. Kemudian karena dia stabil, ini bisa diterapkan pada pelarut-pelarut polar maupun yang non polar ya, karena dia tidak mudah berubah. Nah, kelemahannya karena pori-pori ini dia ukurannya stabil, maka untuk mengeluarkan kembali. Jadi kan setelah kita pisahkan kita ingin mendapatkan kembali senyawa yang kita targetkan itu juga lebih sulit ya. Kita biasanya harus mengubah komposisi dari fasa geraknya ya, kita berikan perubahan pH misalnya atau perubahan komposisi untuk mengeluarkannya ya. Nah, ini dari gel yang kaku ini biasanya range-nya dia sempit, kemudian dia ini ada kelebihannya, memang kekurangannya untuk mengeluarkannya juga sulitnya karena dia dengan kestabilan pori-pori tadi, maka untuk mengeluarkannya kita harus memvariasi komposisi dari fasa gerak. Nah, yang kedua di sini adalah gel yang sifatnya semi kaku, ini juga dari polimer, polimer organik dari polistirena ya. Misalnya dengan polistirennya dengan sambung silang divinil benzena. Jadi dia seperti gel yang sifatnya dia tidak sekeras kaca, namun dia juga tidak lembek seperti halnya jelly agar-agar begitu ya. Jadi dia lebih lebih kaku begitu ya, mungkin semacam karet begitu ya. Nah, gel yang terbuat dari polistirena ini cocok untuk pelarut-pelarut organik. Ya, jadi ini biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya cenderung nonpolar atau semipolar begitu ya. Nah, ini eh, kelebihannya karena dia lebih lebih lentur ya dibandingkan dengan kaca, maka dia bisa mengembang dan bisa juga di eh, apa ditekan ukurannya. Ya, jadi gelnya ini menjadi lebih fleksibel. Nah, namun karena dia dari polimer organik biasanya range-nya itu tidak apa namanya. Jadi range-nya tidak sesempit ukuran dari gel yang dari kaca. Kalau kaca dia bisa kecil range-nya, tapi kalau yang dari polistiren ini tidak terlalu kecil. Dan ini digunakan untuk pelarut-pelarut yang senyawa-senyawa yang sifatnya dia memang non polar atau semi polar. Nah, kemudian yang berikutnya ada gel lunak. Ini justru yang pertama kali ditemukan ya dalam kromatografi eksklusi gel ini. Nah, gel ini dari bahan alam, misalnya dari dextran, ya seperti spadek, bisa juga dari agarosa. Nah, karena dia gel yang lunak, ya maka dia bisa mengembang sekian, misalnya entah 10 kali, bisa sampai 20 kali yang menggembung. Nah, jadi kita bayangkan seperti agar-agar begitu ya, atau dextran, ya kalau kita 1 gram kita preparasi dia bisa mengembang. Nah, untuk gel yang lunak dipreparasi dengan pelarut-pelarut air, biasanya ini untuk sampel-sampel yang water base berbasis air, maka porinya yang tadi kalau dalam posisi kering dia mengkerut, begitu dia dikembangkan atau dipreparasi dengan fasa gerak yang berbasis air, dia akan mengembang, menggembung. Nah, kelebihannya dia ini mudah. Jadi kelebihannya kalau kita menggunakan gel yang lunak, ketika senyawa itu terjebak di dalam pori ya, begitu kita keringkan dia akan mengkerut lagi. Jadi senyawanya mudah dikeluarkan. Namun kekurangannya range-nya dia kasar ya, karena dia dari bahan alam bukan bahan sintetik ya. Nah, ini untuk fasa diam lunak karena ini yang cukup banyak juga digunakan ya. Jadi ini dari dextran adalah polisakarida, ini diproduksi oleh mikroorganisme ya. Kalau kita lihat dextran
Ini yang merupakan polimer glukosa dengan jumlah 10-300 juta ya. Jadi ini ikatannya 16 dengan percabangan 12, 13 dan 14. Ini disebut sebagai kemudian setelah diolah dia menjadi spadek ya. Jadi dextran misalnya 1 gram itu biasanya kita rendam dulu sampai dia menggembung. Tujuannya apa? Harus direndam. Nah, kalau tidak direndam nggak aktif, nggak ada porinya. Porinya kan masih mengkerut. Kita rendam dulu, dia akan menghasilkan pori tertentu. Nah, baru kemudian kita tuangkan ke dalam kolom, ya kolom kaca tadi. Kemudian baru dimasukkan sampel yang ingin dipisahkan. Nah, jadi situ nanti terjadi kompetisi dalam proses pemisahannya, ya. Nah ini untuk spadek tadi ya. Jadi untuk 1 gram spadek ini dia bisa water gain-nya sampai 20 kali. Ya, jadi ini bisa membengkak. Nah, tujuannya tadi memang nanti untuk mengaktifasi atau mengembangkan pori. Ya, ini bisa 2 sampai 20 kali, tapi tergantung derajat saling silang, ada juga yang hanya sampai dengan 10 kali. Nanti ada keterangannya. Spadek kode ini ya, itu dia ukuran porinya berapa. Nanti ada juga beberapa jenis dari fasa diam golongan dari dextran atau spadek ini yang mempunyai ukuran tertentu. Jadi untuk memilih tadi harus kita sesuaikan apa jenis sampelnya ya, kemudian ukurannya berapa, dia kepolarannya bagaimana, baru kita tentukan fasa diam yang sesuai ya. Fasa diamnya kemudian kita juga menentukan fasa geraknya. Jadi tadi kalau untuk senyawa-senyawa yang berbasis air, kemudian kita bisa menggunakan dari gel yang lunak ya. Tapi kalau senyawa-senyawa yang kurang polar, kita bisa menggunakan senyawa gel yang semi lunak ya. Kemudian untuk yang molekul-molekul yang lebih kecil ya dan dia bahan-bahan inorganik kita bisa menggunakan gel yang kakunya. Nah, itu adalah salah satu pertimbangan dalam memilih fasa diam. Nah, ini contoh pemisahan ya. Nah, jadi ini jika terdapat 5 kelompok senyawa, jadi ada senyawa A ini berat molekulnya 1000, yang B 5000, C 10.000, D 20.000, yang E 50.000. Nah, ternyata fasa diam ini mempunyai ukuran pori range-nya 10 sampai 25. Nah, bagaimana urutan senyawa yang keluar dari kolom? Jadi ini fasa diam ya. Ini ada pori-porinya ya. Ya anggaplah ini pori-pori begini ya. Nah, karena ini adalah senyawa yang ini A, yang merah, ini yang B, ini yang C, ini yang D, ini yang E. Nah, kita lihat bahwa ini range ukuran pori, kalau kita lihat bahwa senyawa A dan B ini ukurannya jauh lebih kecil daripada pori ya. Senyawa C dan D ini masuk ke dalam pori. Ya. Sesuai. Ya, jadi kan ini range ya, tidak bisa ukuran tertentu karena ini adalah bahan-bahan yang polimer. Nah, sedangkan senyawa E di sini ukurannya jauh lebih besar daripada pori. Jadi ini gede banget. Nah, otomatis nanti pemisahannya adalah tadi senyawa yang lebih besar maka dia paling cepat keluar kan nggak ada yang menahan. Disusul senyawa yang lebih kecil daripada ukuran pori dan yang terakhir sekali adalah senyawa yang ukurannya sesuai dengan ukuran pori. Nah, jadi ini susunannya keluarnya E dulu. Kenapa? Karena dia jauh lebih besar. Jadi dia masuk ke di luar fasa diamnya ya, di sela-selanya dia udah jalan aja karena ditarik oleh gaya gravitasi, didorong oleh fasa gerak, dia keluar lebih dahulu. Kemudian yang disusul oleh A dan B, tadi ada A dan B yang ukuran lebih kecil daripada pori. A kemungkinan akan lebih cepat keluar dulu ya. Kenapa? Karena dia lebih kecil. Lebih kecil ya, meskipun tertahan dia cepat lolos. Yang B berikutnya, ya ini sama-sama ukurannya lebih kecil daripada pori. Kemudian yang terakhir adalah C dan D yang ukurannya sama dengan pori. Nah, kemungkinan C dulu nih yang keluar dari pori, yang ukuran tadi berapa? 10.000 ya. Kemudian baru yang D ya, yang D ini yang kemudian masuk pori mungkin lebih fit ya, press begitu, baru ini yang terakhir disusul oleh D. Ada kemungkinan C dan D ini pemisahannya memang nanti akan banyak tumpang tindih karena ukurannya itu hampir sama ya. Nah, kemudian ini bukan termasuk kromatografi tapi sering dilakukan di laboratorium karena menggunakan pemisahannya juga berdasarkan ukuran molekul ya. Jadi ini saya tambahkan tentang isolasi dengan dialisis ya. Jadi dialisis di sini adalah pemisahan biasanya adalah sampel-sampel protein. Ini berdasarkan juga perbedaan ukuran ya. Nah, ukuran tetapi tidak menggunakan ada fasa diam yang berpori dan fasa gerak yang mendorong, tapi menggunakan
kantong. Ini seperti kantongnya es zaman dulu ya. Ya. Nah, di dalam kantong namanya biasanya kantong selofan atau kantong dialisis ya. Ini kita masukkan senyawa yang akan dipisahkan. Ada 2 golongan senyawa, senyawa biru dan merah. Nah, senyawa biru ini yang menjadi target kita misalnya ya. Jadi tapi ini ada golongan senyawa yang lebih kecil, maka ukuran pori dari ini ya, kantong ini tuh harus lebih bisa dilalui A, maksudnya lebih besar daripada berat molekul senyawa yang merah ini. Namun untuk senyawa birunya harus lebih kecil. Nah, di sini kita rendam di dalam suatu larutan, biasanya larutan elektrolit begitu ya. Larutan elektrolit ini kita rendam, maka nanti senyawa yang merah ini dia akan keluar. Kenapa terjadi difusi ya, difusi karena untuk menyeimbangkan konsentrasi. Nah, jadi setelah kita lakukan dialisis, paling tidak yang ada di kantong ini senyawa A-nya sudah mulai berkurang. Dibanding tadi kan pekat sekali di sini ya. Jadi ini kalau kita lihat ini membrannya ya. Jadi senyawa ini ada large molecule, ukuran yang besar, kemudian ini small molecule yang ingin kita pisahkan, kemudian ini adalah larutan garam elektrolitnya ya. Nah, ini berdifusi osmosis untuk menyeimbangkan kelarutan, maka nanti yang tertahan di dalam kantong dialisisnya adalah senyawa targetnya tadi dan sebagian juga masih ada senyawa small molekulnya. Ya, ini kita lihat pore size-nya 5.000 kilodalton. Ya, kalau protein biasanya ukuran molekulnya bukan berat molekulnya tapi ukuran dalton atau kilodalton, 5.000 dalton sama dengan 5 kilodalton. Nah, ternyata molekul targetnya adalah 100.000 kilodalton. Gede banget ya. Jauh lebih besar. Sedangkan small molekulnya 180 dalton. Jadi otomatis dia lolos. Nah, itu saya kira ya untuk pembahasan tentang ini ya, kromatografi eksklusi gel juga ada tambahan dengan ini tadi ya, dialisis ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.